Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa yadhakullahu secara bahasa artinya Allah tertawa. Pertanyaannya, benarkah yadhakullahu yang secara bahasa artinya Allah tertawa adalah tertawa yang kita pahami sehari-hari? Ada banyak hadis yang menjelaskan yadhakullahu, seperti contoh disebutkan di dalam kitab Muwatta Malik juz 2 halaman 460. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu secara bahasa artinya Allah tertawa, ila rajulaini terhadap dua lelaki, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, seorang dari mereka membunuh yang lain, kilahuma yadkhulul jannata, keduanya masuk surga. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu, lelaki yang ini berperang di jalan Allah dan terbunuh, maka mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatili, maka Allah mengampuni atau menerima taubat atas si pembunuh. Fayuqatilu, maka si pembunuh tadi berperang lagi, fayus tashhadu, dan dia pun mati syahid, sehingga dua-duanya masuk surga. Jadi yadhakullahu secara bahasa Allah tertawa. Bagaimana para ulama menjelaskan hadis-hadis semacam itu? Di sini saya sudah kumpulkan beberapa ulama dan saya susun berdasarkan urutan wafatnya mereka. Yang pertama yaitu Imam Al-Khattabi, wafat tahun 388 Hijriah. Kemudian nanti disusul dengan ulama-ulama yang lain sesuai urutan wafatnya mereka. Kenapa saya susun berdasarkan urutan wafat mereka? Supaya kita semua tahu, ternyata pemahaman para ulama dari generasi ke generasi terhadap hadis-hadis semacam ini itu sama. Mari kita buktikan. Satu, Imam Al-Khattabi wafat 388 Hijriah. Di dalam kitab A'lamul Hadis Syarh Shahihil Bukhari juz 2 halaman 1365. Qauluhu, sabda Nabi, yadhakullahu subhanah, secara bahasa artinya Allah subhanahu tertawa. Ad-dhahikul ladzi ya'taril bashar indama yastakhiffuhumul farahu aw yastafizzuhumut tarahu ghairu jaizin 'ala Allah subhanahu. Adapun tertawa yang terjadi pada manusia ketika bahagia atau gembira, maka itu tidak boleh atas Allah subhanahu. Jadi ad-dhahik dalam arti tertawa ketika manusia itu bahagia atau gembira, maka tertawa jenis ini tidak boleh atas Allah subhanahu. Wa huwa manfiyun an sifatihi. Ia, tertawa semacam ini, itu dinafikan dari sifat-sifatnya. Jadi tertawa dalam arti yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tertawanya manusia ketika gembira, ketika bahagia, maka tertawa dalam arti ini itu dinafikan dari sifat-sifat Allah. Sebelum kita lanjut ke ulama yang kedua, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa menolak kesalahan pemahaman atas suatu sifat tidak boleh
disimpulkan menolak terhadap sifat itu. Contohnya di sini, Imam Al-Khattabi menolak jika sifat ad-dhahik bagi Allah itu difahami dalam arti tertawa yang digunakan di dalam bahasa manusia, yaitu tertawa ketika manusia bahagia, ketika manusia gembira. Maka tertawa dalam arti ini ditolak oleh Imam Al-Khattabi. Tetapi jangan disimpulkan bahwa Imam Al-Khattabi ini menolak sifat ad-dhahik bagi Allah. Itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita lanjut pada perkataan ulama berikutnya. Sekarang yang kedua, Muhammad bin Hasan bin Fawraq al-Asbahani, wafat tahun 406 Hijriah. Jadi yang tadi 388 Hijriah, yang saat ini itu 406 Hijriah. Di dalam kitab Mushkilul Hadithi wa Bayanuhu, halaman 139, beliau menjelaskan, fa'ala hadha, maka atas hal ini, makna al-khabari fi qawlihi ta'ala, makna al-khabari fi qawlihi alaihi salatu wassalam, maka makna khabar di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu, secara bahasa artinya Allah tertawa, ay yubdi azza wa jalla min fadlihi wa ni'amihi wa taufiqihi. Maksudnya adalah Allah menampakkan dari anugerahnya, nikmat-nikmatnya, dan taufiknya lihadainil maktulaini fi sabilillahi, terhadap dua lelaki ini yang terbunuh di jalan Allah. Jadi bukan tertawa dalam arti yang kita fahami sehari-hari, melainkan yubdi azza wa jalla min fadlihi wa ni'amihi wa taufiqihi. Maksudnya adalah Allah menampakkan dari anugerahnya, nikmat-nikmatnya, dan taufiknya. Yang ketiga, Imam Ibn Battal wafat tahun 449 Hijriah. Wafat tahun 449 Hijriah. Di dalam kitab Syarh Shahih Bukhari, juz 5, halaman 38. Yadhakullahu ila rajulaini. Secara bahasa, Allah tertawa terhadap dua lelaki. Ai maksudnya, yatalaqqahuma birrahmati warridwani. Maksudnya adalah Allah menerima mereka berdua dengan rahmat dan keridhaan. Wadhahiku minhu alal majaz. Adapun tertawa dari Allah itu atas makna majaz. Jadi bukan dalam makna yang kita pahami sehari-hari, melainkan hanya atas makna majaz, kiasan. Li'anna dhahika la yakunu minhu ta'ala ala ma yakunu minal bashar. Karena sesungguhnya tertawa itu tidak boleh dari Allah Ta'ala atas apa yang ada dari manusia. Jadi sesungguhnya tertawa itu tidak ada dari Allah Ta'ala atas apa yang ada dari manusia. Kenapa? Li'annahu laisa kamitslihi syai'un. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang semisalnya. Jadi kalau difahami tertawanya Allah dalam arti tertawanya manusia, hanya beda cara, misalnya ada orang berpendapat begitu, sebenarnya itu sudah bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Jika ad-dhahik diartikan dalam arti sama-sama tertawa. Allah tertawa, manusia tertawa. Jika diartikan seperti ini, berarti sama. Sifat ad-dhahik Allah, ia tertawa. Sifat dhahik manusia, ia tertawa. Padahal kata beliau, la yakunu minhu ta'ala ala ma yakunu minal bashar. Li'annahu laisa kamitslihi syai'. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang semisalnya. Oleh sebab itu kata beliau, ad-dhahik minhu alal majazi. Ad-dhahik, tertawa dari Allah, itu hanya atas makna majaz. Jadi tertawa
pakai tanda kutip. Jadi boleh kita berkata Allah tertawa, silakan, tetapi tanda kutip. Artinya tertawa hanya dalam majas. Yang keempat, Imam Ibnu Abdil Bar wafat tahun 449 Hijriah. Di dalam kitab At-Tamhid, juz 11, halaman 589. Wa amma qawluhu yadhakullahu. Adapun sabda Nabi, yadhakullahu, secara bahasa artinya Allah tertawa. Fama'nahu yarhamullahu abdahu inda dzak. Maknanya adalah Allah merahmati terhadap hambanya ketika itu. Wa yatalaqahu birrauhi warrahati warrahmati warrafati. Allah menerimanya dengan semangat, dengan kenyamanan, dengan belas kasih dan kasih sayang. Wa hadza majazun mafhumun. Dan ini adalah majaz yang difahami. Jadi menurut Imam Abdil Bar, majas itu sudah biasa dipakai sehingga difahami. Ketika disebut yadhakullahu, orang-orang Arab tidak memahami Allah tertawa. Tidak. Tetapi orang Arab itu memahami bahwa itu hanya majas. Sehingga artinya adalah Allah merahmati hambanya, Allah menerima hambanya dengan kenyamanan, dengan belas kasih dan kasih sayang. Jadi itu majas. Jangan diartikan tertawa yang kita pahami sehari-hari ini. Yang kelima, Imam Al-Baihaqi wafat tahun 458 Hijriah. Di dalam kitab Al-Asma was Sifat, juz 2, halaman 401. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabiyyu rahimahullahu. Qauluhu yadhakullahu subhanahu ad-dhahikul ladzi ila akhirih, sama dengan yang saya bacakan pada nomor 1, persis. Jadi saya tidak perlu membacakan ulang. Jadi Imam Al-Baihaqi ini hanya mengutip pendapat dari Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kemudian yang keenam, Imam Abu Amr Yusuf bin Abdullah Al-Qurtubi, wafat 463 Hijriah. Di dalam kitab Al-Istidhkar, juz 5, halaman 97. Wa amma qawluhu. Adapun sabda Nabi, yadhakullahu ilaihi. Ya, ini hadis yang lain, tetapi tetap berisi yadhakullah. Yang secara bahasa Allah tertawa terhadap dia. Maksudnya, ay yatalaqahu Allahu azza wa jalla birrahmati warridwani wal afwi wal ghufran. Maksudnya adalah Allah menerimanya dengan rahmat, keridhaan, maaf dan ampunan. Wa lafdhu dhahiki hahuna majazan. Adapun lafadz dhahik di sana hanyalah dalam arti majas. Jadi bukan dalam arti yang sebenarnya. Jadi bukan tertawa. Jadi tertawa tanda kutip. Karena tertawa di sini hanya dalam arti majas. Kenapa kok majas? Li'anna dhahika la yakunu minallahi azza wa jalla ala ma huwa minal bashari. Karena sesungguhnya tertawa tidak ada dari Allah azza wa jalla atas apa yang ada dari manusia. Li'annahu laisa kamitslihi syai' la wala tushbihuhu al-asya'u. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang semisalnya, dan segala sesuatu itu tidak menyerupainya. Jadi menurut Imam Abu Amr Yusuf bin Abdullah Al-Qurtubi, dhahik di sini hanyalah majas. Kemudian yang ketujuh, Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki wafat tahun 543 Hijriah. Di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Malik juz 3 halaman 465. Maknahu, maksudnya Allah tertawa, yudhiru lahuma adillatal karamati wa alamatir ridha. Maksudnya Allah memperlihatkan kepada keduanya
tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda keridhaan. Kemudian masih di kitab yang sama pada juz 5 halaman 82. Ad-dhahiku minallahi ta'ala bimakna ar-ridha. Tertawa dari Allah Ta'ala maknanya, maksudnya adalah ridha. Jadi bukan tertawa, tetapi keridhaan. Yang kedelapan, Imam Iyad bin Musa bin Iyad wafat 544 Hijriah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Muslim juz 1 halaman 558. Qala al-imam, sang imam berkata, ad-dhahiku minallahi subhanahu mahmulun ala izharir ridha wal qabuli. Ad-dhahik, tertawa dari Allah subhanahu, itu dibawa atas makna menampakkan keridhaan dan penerimaan. Idh huwa fil bashari alamatun ala dhalik. Karena tertawa di dalam manusia adalah tanda atas hal itu. Jadi tertawanya manusia itu kan untuk menunjukkan keridhaan dan penerimaan. Maka ketika ada redaksi Allah tertawa, maka kata Imam Iyad bin Musa bin Iyad, maksudnya adalah Allah itu menunjukkan keridhaan dan penerimaan. Kemudian kata beliau di kitab yang sama pada juz 6 halaman 312, wa qawluhu, dan sabda Nabi, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannata. Al-hadith, hadis tersebut, ad-dhahiku hahuna isti'aratun fi haqqillahi. Tertawa di sana hanyalah majas isti'arah fi haqqillahi, di dalam hak Allah. Jadi majas bukan dalam arti yang kita pahami sehari-hari, yaitu tertawa ketika manusia menerima kabar gembira kemudian tertawa. Bukan itu. Kata beliau, itu hanya majas isti'arah. Wala yajuzu alaihi ad-dhahiku al-ma'lum. Tidak boleh atas Allah tertawa yang diketahui ini. Jadi tertawa yang kita ketahui ini, ketika manusia dapat kabar gembira, bahagia, kemudian tertawa. Nah, tertawa yang ini, yang kita ketahui ini tidak boleh bagi Allah. Kata Iyad bin Musa bin Iyad, yang wafat tahun 544 Hijriah. Kemudian yang ke-10, Imam Ibnul Jauzi wafat tahun 598 Hijriah. Di dalam kitab Kashful Mushkili min Hadithis Sahihaini, juz 3 halaman 506. Yadhakullahu ila rajulaini. Allah tertawa terhadap dua lelaki. Maksudnya, qad dzakarna anna aktsarus salafi kanu yamtani'una min tafsiri mithli hadha wa yamurruna kama ja'ah wa yumirrunahu kama ja'ah. Sungguh telah kami sebutkan bahwa mayoritas generasi salaf, adanya mereka itu mencegah dari menafsirkan yang semisal ini, dan mereka membiarkannya sebagaimana ia datang. Wa yambaghi an tura'a qa'idatun fi hadza qabla al-imrari. Dan semestinya dijaga sebuah kaidah di dalam persoalan ini sebelum membiarkannya apa adanya. Jadi sebelum membiarkan hadis itu sebagaimana ia datang, maka wajib dijaga sebuah kaidah. Apa itu? Wahia annahu la yajuzu ayyuhadditha lillahi sifatun. Ayyuhadditha lillahi sifatan. Yaitu tidak boleh untuk membicarakan sebuah sifat bagi Allah. Wala tushabbah sifatuhu sifatal khalqi. Dan tidak boleh sifat-sifat Allah itu diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Fayakunu makna imraril hadisi, maka adanya makna membiarkan hadis apa adanya, al-jahlu bitafsirihi, yaitu tidak tahu terhadap tafsirnya. Jadi generasi salaf itu membiarkan apa adanya sebagaimana ia datang, maksudnya generasi salaf itu
tidak tahu terhadap tafsirnya. Artinya biarkan saja sudah. Ya, karena generasi salaf itu ketika membicarakan tentang sifat Allah, seperti yadhakullahu, mereka tidak mau memunculkan makna. Allah tertawa. Tidak mau memunculkan makna. Mereka mencegah untuk menafsirkan. Dan mereka memilih untuk membiarkan apa adanya sebagaimana dalil itu datang. Jadi maksud membiarkan hadis sebagaimana ia datang adalah tidak tahu terhadap tafsirnya. Jadi bukan tahu terhadap maknanya kemudian tidak tahu kaifiyahnya. Bukan itu. 11. Imam Abul Abbas Ahmad Al-Qurtubi wafat 656 Hijriah. Di dalam kitab Al-Mufhim 5 Ashkala min Talkhisi Kitab Muslim, juz 3 halaman 724. Qauluhu sabda Nabi, yadhakullahu ila rajulaini. Secara bahasa, Allah tertawa terhadap dua lelaki. Qad taqaddama al-kalamu fil imani ala dhahiki al-mansubi ila Allah Ta'ala. Sungguh telah berlalu pembicaraan di dalam beriman atas adanya sifat dhahik, sifat tertawa, yang disandarkan terhadap Allah Ta'ala, wa annahu ibaratun anir ridha. Sesungguhnya sifat dhahik itu hanyalah ibarat dari keridhaan. Kemudian yang ke-12, Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, juz 3 halaman 24. Qala al-ulama, para ulama berkata, dhahikullahi ta'ala minhu huwa ridahu. Tertawanya Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala itu adalah keridhoannya. Jadi bukan tertawa yang kita pahami, tetapi keridhoan Allah. Bifi'li abdihi terhadap perbuatan hambanya. Wa mahabbatihi iyyahu. Wa idhari ni'matihi alaihi wa ijabiha alaihi. Dan kecintaannya terhadap hambanya. Dan memperlihatkan nikmatnya atas hambanya. Dan pemberian nikmatnya atas hambanya. Wallahu a'lam. Jadi kata beliau, bukan tertawa yang kita pahami sehari-hari. Jadi makna tertawa di sini maksudnya ridha, keridhaan Allah, kecintaan Allah, ya, memperlihatkan nikmatnya. 13. Husain bin Mahmud Asy-Syairazi Al-Hanafi wafat 727 Hijriah. Di dalam kitab Al-Mafatihu fi Syarhil Masabihi, juz 2 halaman 275. Qauluhu, sabda Nabi, yadhakullahu ilaihim. Secara bahasa, Allah tertawa terhadap mereka. Ay yarda anhum wa yunzilu alaihim ar-rahmah. Maksudnya, Allah ridha terhadap mereka. Allah menurunkan rahmat atas mereka. Jadi arti yadhaku di sini maksudnya yarda. Allah meridai. Allah meridai mereka, Allah menurunkan rahmat atas mereka. Kemudian yang ke-14, Syarafuddin Husain bin Abdullah At-Tibi, wafat 743 Hijriah. Di dalam kitab Syarhul Mishkati Lit-Tibi, Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan, juz 4 halaman 1206. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Qauluhu, sabda Nabi, yadhakullahu ilaihim. Allah tertawa terhadap mereka. Ini secara bahasa. Ad-dhahiku minallahi subhanahu wa ta'ala mahmulun ala ghayatir ridha warrafati. Tertawa dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dibawa atas makna puncak keridhaan dan belas kasih. Jadi bukan tertawa yang kita pahami, tetapi puncak keridhaan dan belas kasih. Yang ke-15, Muhammad bin Yusuf Syamsuddin Al-Karmani, wafat 786 Hijriah. Di dalam kitab Al-Kawakibud Darari, fi syarhi Sahihil Bukhari,
juz 12 halaman 123, maaf. Juz 12 halaman 123. Fa in qulta ma makna ad-dhahiki? Jika kamu bertanya, apa makna ad-dhahik? Qultu, maka aku akan katakan, amsalu hadhil alfazi idza utliqat 'ala Allah. Hadis-hadis semacam ini, ya. Idza utliqat 'ala Allah, lafaz-lafaz yang semacam ini ketika disebutkan atas Allah, yuradu laha lawazimuha majazan. Walazimud dhahiki ar-ridha. Maka yang dikehendaki dari kelazimannya adalah dalam rangka majas. Jadi kata beliau, ya, ketika ada orang, jika kamu bertanya apa makna dhahik, maka kata beliau, maka aku akan katakan begini, amsalu hadhil alfaz, ya, perkataan semacam lafaz-lafaz ini jika disebutkan atas Allah, maka yang dikehendaki adalah kelazimannya dalam rangka majas. Walazimud dhahiki ar-ridha. Adapun lazimnya dhahik adalah keridhaan. Jadi lafaz dhahik itu, ya, jika disandarkan kepada Allah, maka yang dikehendaki adalah kelaziman dalam rangka majas. Nah, ad-dhahik, ya, kelazimannya adalah keridhaan, kata beliau. Ya, jadi para ulama memahami yadhakullahu itu adalah dalam arti majas. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata dari generasi ke generasi para ulama itu memiliki pemahaman yang sama, bahwa yadhakullahu itu tidak boleh difahami dalam arti tertawa yang kita pahami sehari-hari. Ya, karena tertawa yang kita pahami sehari-hari adalah tertawanya manusia ketika gembira, dan itu tidak boleh bagi Allah, maka satu-satunya cara untuk memahami yadhakullahu adalah dalam makna majas, yaitu Allah ridha, Allah menerima, Allah mengampuni, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam.